Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya udah siap untuk coba buat asam humat sendiri ya gak? Akhirnya. Soalnya di beberapa tutor dan referensi jurnal hampir semuanya kompak menggunakan trichoderma cair sebagai dekomposer. Jadi sebelum saya bikin asam humat ini saya nunggu proses kultur trichodermanya berhasil dulu gak? Bisa beli sih tapi nggak asik lah. Oke ya, selamat menyimak dan mudah-mudahan bermanfaat. Oh ya, kalau ada yang mau skip ke bagian tutornya juga boleh gak? Tapi kalau senggang ya silahkan ditonton lah video fullnya sambil ngopi. Tutung 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 tung tung. Oke gak, jadi kenapa sih dari awal saya ngotot pengen bikin asam humat ini? Pertama karena kebetulan ya, tanah di rumah itu kritis kalau kemarau ya kering banget kayak batu bata. Kalau penghujan jadi ekstrim kayak tanah liat. Jadi ya memang tanah di rumah saya itu butuh pengobatan lengkap ya. Iya fisik, iya kimia, iya biologinya. Nah, asam humat ini jadi pilihan saya karena memang menurut riset fungsi utamanya sebagai pembenah tanah yang bisa memperbaiki ketiga unsur tadi tuh, fisik, kimia, dan biologi. Dan lebih awet, maksudnya berkelanjutan dalam jangka waktu yang lumayan lama ya. Selain itu, asam humat juga berkontribusi mendekomposisi bahan kimia toksik dalam tanah, meningkatkan daya serap air dan juga kemampuan menahan air, mengurangi erosi tanah, dan masih banyak fungsinya lagi lah. Sebelum kita memulai pembuatan asam humat, saya perlu nih jelasin secara singkat apa itu asam humat. Secara umum banyak yang mengenal asam humat itu sebagai humus. Bisa jadi, karena asam humat yang prosesnya alami bisa ditemuin di lapisan tanah terdalam ya. Warnanya pekat dan unsur haranya sangat kompleks ya. Sederhananya asam humat alami itu terbentuk dari lapukan bahan-bahan organik alam yang terdiri dari jaringan organik tanaman. Jadi dari daun sampai akar. Ada juga jasad binatang yang terkumpul dan mengendap. Nah, prosesnya itu berlangsung puluhan bahkan jutaan tahun. Nah, kalau asam humat alami itu mengandung unsur yang kompleks melalui proses dekomposisi jutaan tahun yang mungkin bisa terproses cuman di hutan doang, nah kira-kira kita bisa nggak bikin KW-nya? Nah, di video ini saya pengen sharing cara pembuatannya, gak? Oke, sekarang langsung kita mulai cara pembuatannya aja. Yang perlu disiapin bahan-bahannya yaitu, pertama bahan pokoknya saya pakai eceng gondok. Kedua, rumput atau gulma yang masih segar, larutan gula merah sebanyak 500 gram, dedak 1 kg, kohe kambing yang saya mix sama kohe sapi segar. Kalau nggak ada kohe yang segar juga nggak apa-apa, jadi yang ini opsional aja nih. Terus kemudian air hujan, juga bisa air sumur ya. Terakhir dekomposernya saya pakai fermentasi trichoderma cair. Kalau nggak sempet bikin di marketplace banyak juga yang jual tuh. Terus wadahnya boleh pakai ember, drum, atau baskom yang agak besar ya gak. Nah terus opsional saya tambahin, ini pilihan ya, kalau nggak ada ya juga nggak apa-apa, jadi nggak harus ada sih. Yang pertama itu rumput yang udah seminggu saya peram di karung sama serasah daun bambu. Oke, sekarang kita gas proses pembuatannya gak. Pertama cacah eceng gondok sehalus mungkin. Jadi semakin halus ya semakin baik karena semakin cepat juga tuh proses dekomposisinya. Rumput segarnya juga dicacah. Terus kemudian bahan coklatnya serasa daun bambu cukup diremah-remah aja biar hancur. Nah proses pencampuran bahan-bahannya ada dua sistem sih gak. Dan saya akan coba buat keduanya ya, supaya nanti biar teman-teman punya gambaran dan bisa menilai mana yang lebih mudah dan efektif. Nanti silahkan dipilih aja ya. Oke, cara pertama dengan sistem bahan-bahan ditumpuk secara berlapis, layering, jadi tanpa diaduk ya. Yang pertama, yang dimasukin adalah cacahan eceng gondoknya. Terus kemudian cacahan rumput hijau, rumput peramannya, serasah daun bambu, kohe sapi segar, kohe kambing, dedak, terakhir larutan gula merah dan trichodermanya yang udah dimix sama air hujan, terus disemprot rata ya di seluruh permukaannya. Nah cara yang ini bisa diulang maksimal 3 kali siklus ya gak. Maksudnya satu siklus itu dari yang eceng gondok sampai dengan larutan trichoderma itu satu siklus. Jadi maksimal hanya 3 siklus tuh.
Kalau tumpukannya udah selesai, langsung ditutup pakai terpal, biar nggak kehujanan dan kena matahari langsung. Oke, sekarang cara yang kedua ya. Jadi seluruh bahan asam humat dicampur dan diaduk sampai rata. Kalau urutan pencampurannya nggak ada aturan sih, tapi biar gampang dan bisa rata, bisa dimulai dari materi yang paling kasar sampai yang paling halus. Jadi cacahan eceng gondok, rumput, serasa bambu itu yang kasar. Dan yang halus, kohe dan dedak. Terakhir cairan dekomposernya ya. Kalau saya sendiri lebih milih cara yang kedua sih, karena kayaknya proses dekomposisinya lebih cepat dan merata. Nah, setelah semua bahan tercampur dengan rata, masukkan ke dalam wadah, bisa menggunakan drum, ember, atau baskom yang agak gede tuh. Terus tutup wadah menggunakan kain yang gelap, simpan di tempat dalam suhu ruangan, tunggu proses pendekomposisiannya 2 sampai dengan 3 bulan. Jadi estimasi waktu penyimpanannya itu tergantung juga sama cuaca, lingkungan. Jadi bisa kurang atau bisa lebih lah. Semakin lama penyimpanannya, prinsipnya semakin baik. Oke ya, cukup segitu dulu gak? Kalau ada pertanyaan atau kendala, kita diskusi di kolom komentar. Kalau video ini bermanfaat, silahkan loh di-share. Kali aja ada tetangga, orang tua, kakak, adik, atau sahabat pena yang suka nanem. Kalau mau di-like, subrek, ya terima kasih. Kalau enggak pun saya juga terima kasih. Oke lah, saya pamit dulu ya. Wassalam. Tudung, 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 tudung.